Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ditya Pratama dengan NIM 24. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang rangkuman geografi ekonomi. Geografi disosiasi informalitas kode etnik dan rezim pemburuan yang terfragmentasi di industri pakaian Sri Lanka. Pada artikel ini menggunakan konsep geografi disosiasi muncul mengkaji rezim pemburuan terfragmentasi dalam jaringan produksi global. Artikel ini mengambil contoh kasus informalitas dalam industri pakaian jadi di Sri Lanka dan penerapan kode etnik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, memberikan lensa analitis kritis, dan melalui konsep-konsep disosiasi memperlihatkan selama ini banyak perdebatan mengenai kode etnik. Dan demikian artikel ini memberikan 3 kontribusi, yaitu pertama menjelaskan kode etnik yang tidak merata yang mewujudkan melalui tempat kerja fragmentasi di mana berapa pekerja dikecualikan dari perlindungan kode etnik. Ada yang kedua dengan mengilustrasikan rezim pemburuan yang bercabang atau tidak setara, seringkali luput dari perhatian. Yaitu yang ketiga mengemukakan konsep disosiasi di luar kerangka yang ada saat ini, mendukung gagasan disosiasi kolektif muncul dari hubungan sosial yang cair dan kompleks dari para aktor multisaklar. Dengan adanya yaitu kode etnik rezim pemburuan terfragmentasi dialektika asosiasi dan disosiasi. Konsep asosiasi dan disosiasi berhubungan dengan pengertian artikulasi dan artikulasi yang digunakan untuk mempelajari inklusi dan pengecualian dari GPN. Kemudian tanggapan terhadap laporan yang terlalu optimis mengenai integrasi ke dalam peraturan produksi global, para ahli mengembangkan perspektif dis atau artikulasi. Perspektif ini menyoroti pentingnya memahami mereka yang tertinggal atau terpaksa untuk berintegrasi ke dalam jaringan produksi, mengkontekstualisasikan perspektif atau artikulasi dengan gerakan artikulasi ganda yang paradoks. Hubungannya konjungstural antara komoditas manusia dan serta proses pemisahan ekskulasi kompleks yang bersama-sama membentuk sirkuit produksi komoditas. Salah satu cara penting untuk mewujudkan kekosongan ini adalah kode etik dengan cara kerja dipahami yang hampir selalu homogen untuk menimbulkan asumsi yang problematis bahwa kode ini diterapkan secara merata kepada seluruh pekerja di suatu pabrik di mana kode etik tersebut diterapkan. Persepsi ini cenderung mengabaikan sebagian pekerja di tempat yang tidak dilindungi oleh kode etnik. Memang secara teori kode etnik berlaku untuk semua pekerja di tempat kerja yang sama, namun pada artikel ini digunakan konsep disosiasi yang baru-baru ini dikembangkan untuk mengungkapkan bias inklusi dan eksklusi dalam kode etnik yang disebutkan sebagai rezim ketenagakerjaan di tempat kerja yang sangat terfragmentasi. Disosiasi mengacu pada praktik yang melemahkan atau menggamburkan hubungan negatif antara suatu merek dan entitas lain. Hal ini berbeda dengan asosiasi, serangkaian praktik yang meningkatkan arti penting hubungan yang membangkitkan atau menegaskan semua aspek positif dari kualitas produk pengusaha yang khas dan penciptaan
nilai dan penilaian dari berbagai titik. Selanjutnya konsep metode penelitian. Artikel ini didasarkan konsep dan metode penelitian berdasarkan penelitian kumulatif yang dilakukan industri pakaian jadi Sri Lanka antara tahun 2018 sampai 2022. Penelitian tersebut dilakukan di zona perprosesan ekspor di antara Kolombo, didirikan pada tahun 1978, merupakan rumah bagi sekitar 35 pabrik garment yang mencakup 90% industri. Pada tahun 2020 sekitar 45 perempuan bekerja di pabrik, melakukan 100 wawancara dan 7 diskusi kelompok berfokus. 18 wawancara dilakukan melalui telepon secara perbatasan akademik, 14 wawancara dan 6 kelompok fokus masing-masing sekitar 10 peserta dilakukan pekerja pakaian. Jadi ke-14 pekerja pakaian tersebut semuanya adalah pekerja informal, dan 2 kelompok berfokus terdiri dari pekerja informal, sedangkan 4 kelompok fokus lainnya terdiri dari pekerja informal dan formal. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.